Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum anak-anak mengerjakan untuk soal ulangan harian tema 4, sebaiknya anak-anak melihat dulu tayangan video pembahasan untuk tema 4 sehingga anak-anak nanti dapat mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Baik, marilah kita ikuti pembahasan kali ini untuk tema 4. Yang pertama, nanti silahkan seperti biasa ditulis namanya, silahkan dipilih namanya anak-anak. Kali ini saya hanya contoh, saya pilih namanya seperti ini, kemudian dipilih kelasnya, ya dipilih kelasnya, kelas 6, kemudian dipilih asal sekolahnya. Asal sekolahnya misalnya ini SD Negeri Kauman. Kemudian setelah itu diklik berikutnya. Nah, untuk MUPEL atau muatan pelajaran PKN nomor 1, tingkat ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh titik-titik. Nah, ini apakah konsumsi, pendapatan, jasa, dan kebutuhan? Ini jawabannya adalah yang pendapatan. Kemudian untuk yang nomor 2, keberagaman ekonomi menyebabkan tingkat ekonomi masyarakat menjadi titik-titik. Apakah teratur, sama, seimbang, berbeda? Jadi keberagaman ekonomi tentunya membuat tingkat ekonomi masyarakat menjadi berbeda. Kemudian yang berikutnya, untuk menutupi kekurangan diri, kita harus selalu tampil titik-titik. Ini jawabannya adalah percaya diri. Kita harus tampil percaya diri. Kemudian yang berikutnya, keberagaman ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi apakah kebodohan, kekayaan, pengangguran, kecerdasan. Ini jawaban yang tepat adalah pengangguran. Kemudian yang berikutnya, keberagaman ekonomi dipengaruhi oleh titik-titik. Apakah keterampilan dan hambatan, minat dan usaha, keterampilan dan pendidikan, persaingan yang tidak sehat. Ini jawabannya adalah yang keterampilan dan pendidikan. Dan yang berikutnya, Koko dan Kiki berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya berbeda. Koko dan Kiki tetap bersahabat tanpa membedakan status sosialnya. Pelajaran yang dapat diambil dari kedua anak tersebut adalah karena saling bersahabat berarti mereka tidak sombong. Kemudian yang berikutnya, Ayah Tino seorang pengrajin batik yang sukses. Ayah Tini seorang karyawan di pabrik tekstil. Keluarga Tino memiliki tingkat ekonomi lebih titik-titik daripada keluarga Tini. Karena dia seorang pengrajin yang sukses berarti lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya, sikap yang dimiliki bila kita memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik daripada orang lain adalah jika kita lebih baik tingkat ekonominya, jadi sikap kita adalah rendah hati. Nah, tidak sombong, tidak boleh sombong. Berikutnya, sikap yang dapat dicontoh dari orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu itu biasanya hidupnya adalah sederhana, artinya apa adanya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian berikutnya, perbedaan tingkat ekonomi tidak menghalangi kita untuk saling menghargai. Dan klik berikutnya untuk menuju soal berikutnya. Faktor dari dalam yang mempengaruhi pemadaman listrik adalah dari dalam, berarti gangguan komponen. Kemudian berikutnya, paragraf pertama dari teks eksplanasi itu biasanya berisi tentang, kemarin sudah saya sampaikan, yang pertama itu tentang pernyataan umum. Kemudian yang berikutnya, paragraf terakhir dari teks eksplanasi biasanya berisi tentang, hal yang terakhir biasanya sebuah kesimpulan. Teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan fakta. Agar pesan atau informasi menjadi akurat, maka harus mencantumkan sumber datanya. Ini datanya diambil dari mana itu dicantumkan. Apakah dari koran,
dari majalah, sebaiknya informasi atau sumber datanya dicantumkan. Batik Indonesia sudah mendunia. Arti kata mendunia adalah bukan berarti seperti dunia, tapi mendunia itu artinya dikenal dan banyak digunakan oleh banyak negara di dunia. Kemudian yang berikutnya, teks yang berisi penjelasan tentang terjadinya suatu peristiwa baik secara sosial maupun alamiah agar pembaca memahami isinya adalah teks eksplanasi. Kemarin sudah saya sampaikan berulang kali tentang teks eksplanasi. Agar dapat menemukan informasi bacaan, maka teks harus dibaca dengan titik. Jika ingin mendapatkan informasi, maka ketika membaca harus dengan seksama, artinya sungguh-sungguh atau intensif. Hal yang harus diperhatikan saat menyampaikan informasi kepada orang lain adalah informasi disampaikan secara singkat, jelas, dan runtut. Kemudian yang berikutnya, perhatikan teks berikut. Informasi penting yang terdapat pada teks berikut adalah listrik mempunyai peran penting di era globalisasi. Kemudian klik berikutnya untuk menuju soal berikutnya. Muatan IPA. Energi listrik disalurkan ke gardu induk melalui titik-titik. Jadi energi listrik disalurkan ke gardu induk. Ini melalui sutet. Sutet itu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian yang berikutnya, air dalam pipa pesat mengalir ke turbin menghasilkan energi gerak. Jadi karena dapat menggerakkan turbin. Energi listrik disalurkan ke rumah atau pelanggan listrik, artinya setelah diturunkan dayanya menjadi 220 volt, ini melalui saluran udara tegangan rendah atau SUTR. Kemudian berikutnya, di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik, biasanya warga masyarakat membuat pembangkit listrik berskala kecil dari aliran air sungai yang disebut PLTM, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Tegangan listrik diturunkan menjadi 20 volt, itu di titik-titik. Tegangan listrik diturunkan menjadi 20 volt, itu di titik-titik. Menjadi 20 volt itu di gardu induk. Pada pusat pembangkit listrik tenaga air terjadi perubahan energi gerak menjadi listrik. Kemudian yang berikutnya, generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Karena turbin itu dihubungkan dengan generator, jadi gerakannya itu memutarkan generator, akhirnya menghasilkan tenaga listrik atau energi listrik. Yang berfungsi untuk menaik dan menurunkan tegangan listrik adalah trafo atau transformator. Kemudian yang berikutnya, energi listrik disalurkan melalui SUTM atau saluran udara tegangan menengah menuju trafo distribusi. Kemudian aliran air yang masuk ke dalam head breast toner diatur oleh katup pengaman. Kemudian menuju soal berikutnya. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya antara lain pada sektor pendidikan. Hari Batik Nasional setelah dipatenkan oleh UNESCO diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Contoh peran Indonesia dalam ASEAN di bidang sosial budaya antara lain menjadi tuan rumah SEA Games yang pertama kali tahun 1979. Penanggulangan dampak bencana alam, contoh kerjasama di bidang sosial. Salah satu mengenalkan batik Indonesia itu dengan cara kita mengadakan pameran batik baik di dalam maupun di luar negeri. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN adalah contoh kerjasama di bidang budaya. Kemudian penyelenggaraan SEA Games pertama kali di negara Indonesia tahun 1979.
Bantuan APD dalam penanganan COVID-19 adalah contoh kerjasama di bidang sosial. Kemudian kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN adalah contoh bentuk kerjasama di satu wilayah ya. Satu wilayah itu berarti regional. Kemudian program beasiswa dan duta mahasiswa adalah contoh bentuk kerjasama di bidang budaya. Klik soal untuk berikutnya. Terakhir, muatan SBDP. Karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan tulisan di atas kertas berukuran besar dan kecil disebut poster. Reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis disebut reklame komersial, artinya untuk diperjualbelikan. Kemudian berdasarkan gambar ini ada batik tulis Cipto Pratonggo, artinya ini perusahaannya namanya Cipto Pratonggo, artinya berarti ini perusahaan ini menjual batik, artinya berarti ini reklame komersial. Kemudian yang berikutnya, yang tidak termasuk ciri-ciri poster, artinya ciri-ciri poster itu harus antara gambar, komposisi gambar dan tulisan itu harus seimbang. Kemudian tulisannya yang menarik, gambarnya yang menarik, bahasanya yang singkat dan jelas. Ini jadi yang tidak termasuk adalah dapat dibaca sambil lalu. Kemudian yang berikutnya, poster yang menawarkan produk suatu perusahaan disebut poster niaga atau perdagangan. Langkah pertama ketika kita membuat poster adalah menentukan subjeknya. Ini subjeknya mau apa, tentang apa. Itu langkah pertama dalam membuat poster. Kalimat slogan yang digunakan dalam reklame sebaiknya menggunakan kalimat yang mudah diingat. Kemudian yang berikutnya, reklame yang tujuannya untuk menarik minat pembeli. Nah, ini kan ada pembeli, berarti reklame komersial. Kemudian yang berikutnya, poster yang dibuat untuk mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat disebut poster layanan masyarakat, misalnya tentang pembayaran pajak, ya, pajak PBB, pajak listrik, itu termasuk poster layanan masyarakat. Kemudian dalam membuat reklame menggunakan bahasa ilmiah, jelas, singkat, menarik. Ini bahasanya harus yang menarik. Kemudian tinggal dikirimkan jawabannya. Skornya. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan nanti dengan melihat tayangan videonya ini dulu, anak-anak bisa mengerjakan soal ulangan harian tema 4 subtema 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.